hebat, minggu ini kita masuk di pelajaran yang keempat dengan tema bacalah dan temukanlah. Yuk kita perhatikan penjelasan dari Miss berikut ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. 4. Bacalah dan temukanlah. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Saat ini kita mari mendalami secara bersama cerita Alkitab. Bacalah Kisah Para Rasul 8 dan 2 Timotius. Ada 2 kisah dalam pelajaran ini. Kisah yang pertama, dalam Alkitab diceritakan pejabat negeri Ethiopia pergi beribadah ke Yerusalem dengan mengendarai kereta kudanya. Lalu ketika ia pulang, ia membawa sebuah gulungan kitab Yesaya. Ia membacanya namun ia tidak memahaminya. Lalu dengan rendah hati, ia meminta tolong pada Filipus agar diberi penjelasan tentang teks yang ia baca. Kemudian Filipus menolong pejabat tersebut memahami teks yang ia baca dengan tuntunan Roh Kudus. Melalui penjelasan Filipus, pejabat itu menjadi mengerti dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika di perjalanan, mereka menemukan tempat yang ada air. Pejabat tersebut meminta untuk dibaptis oleh Filipus. Buah yang ia terima dari membaca teks kitab suci adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ia memperolehnya dengan tekun membaca kitab suci. Iman tidak datang dari hal-hal yang aneh, tetapi dari ketekunan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya, kisah yang kedua yaitu tentang Timotius. Seorang anak muda bernama Timotius. Sejak kecil ia rajin membaca dan mempelajari kitab suci. Dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Karena rajin membaca firman Tuhan, Timotius pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, tempat ia berada. Ketika Timotius tumbuh dewasa dan menjadi seorang pemimpin, ia pun berpesan bahwa dengan mengenal kitab suci sejak kecil, hal itu akan memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan, yaitu ada 4. Pertama, untuk mengajar. Firman Tuhan mengajarkan berbagai hal yang menuntun pada kebaikan. Kedua, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat.
Ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan.